Perkenalkan, nama saya Fernanda Mediwanto Rahman dengan NIM 1808 1020 1116. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan riset jasa untuk mengembangkan kualitas pelayanan. Di sini, perusahaan dapat memilih dari beberapa kemungkinan pendekatan riset yang berguna untuk mengembangkan sistem informasi kualitas pelayanan. Di sini ada 4 macam pendekatan yang dapat dipilih, yaitu yang pertama survei transaksi, yang kedua menampung keluhan, komentar, dan pertanyaan konsumen, yang ketiga survei pasar total yang meliputi employee field reporting, dan yang terakhir yaitu survei pegawai yang meliputi service operating data capture. Langsung saja kita akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu survei transaksi. Survei transaksi di sini meliputi beberapa macam cara, yaitu yang pertama mystery shopping. Mystery shopping di sini adalah peneliti bertindak menjadi konsumen untuk merasakan dan mengevaluasi kualitas dari pelayanan yang diterima. Yang kedua yaitu new declining and lost customer survey. Di sini survei ini adalah untuk menentukan mengapa konsumen memilih perusahaan tersebut, mengurangi pembelian atau meninggalkan perusahaan. Yang ketiga yaitu focus group interview. Focus group interview ini adalah pertanyaan yang diarahkan pada kelompok kecil, biasanya 8-10 orang. Fokus pertanyaannya yaitu fokus pada topik yang spesifik, dapat digunakan pada konsumen, bukan konsumen, atau bahkan kelompok pekerja. Dan yang selanjutnya yaitu customer advisory panel. Di sini satu kelompok konsumen direkrut untuk secara periodik memberikan feedback dan saran ke perusahaan tentang kinerja dan pelayanannya bagaimana. Dan yang terakhir yaitu service review. Service review ini adalah secara periodik mengunjungi konsumen untuk berdiskusi dan menilai hubungan pelayanan atau jasa yang diberikan. Di sini harus diadakan sebuah proses formal dengan bentuk umum dari pertanyaan, menghimpun respon dalam suatu basis data, dan menindaklanjuti komunikasi dengan konsumen. Selanjutnya adalah pendekatan yang kedua, yaitu menampung keluhan, komentar, dan pertanyaan konsumen. Dalam pendekatan ini, setelah menggunakan produk atau jasa, biasanya sebuah konsumen atau seorang konsumen itu akan memberikan responsif terhadap produk atau jasa yang dipasarkan oleh sebuah perusahaan. Di sini respon yang diberikan oleh konsumen bermacam-macam. Ada yang memberikan respon positif, ada juga yang memberikan respon negatif. Mengenai respon positif, pasti respon positif ini akan berdampak positif bagi perusahaan, karena seorang konsumen jika memiliki respon yang positif terhadap barang atau jasa dari perusahaan tersebut, maka bisa jadi konsumen tersebut akan mengajak atau mempromosikan barang atau jasa kepada kawan-kawannya, karena dengan respon yang positif, dengan kualitas pelayanan yang bagus dari sebuah perusahaan, pasti sebuah konsumen akan mengajak rekan-rekannya untuk bisa berbelanja atau mengkonsumsi produk dan jasa dari perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu bisa saja konsumen tersebut memberikan respon yang negatif. Dengan respon negatif, ini akan bisa berdampak buruk dan berdampak baik bagi perusahaan. Dampak yang buruk yaitu jika seseorang konsumen mendapatkan atau memberikan respon negatif kepada perusahaan, bisa jadi konsumen tersebut akan memberikan informasi yang sesuai dengan apa yang mereka keluhkan terhadap perusahaan tersebut kepada seseorang atau orang lain yang akan mengkonsumsi atau mengunjungi perusahaan tersebut. Sedangkan dampak positifnya adalah dengan respon yang buruk tersebut, perusahaan bisa mengevaluasi dan memperbaiki apa yang salah dan bisa membenarkan, sehingga perusahaan tersebut bisa berjalan lebih baik lagi ke depannya.
Pendekatan yang ketiga yaitu survei pasar total yang meliputi employee field reporting. Nah, di sini merupakan proses formal untuk mengumpulkan, mengkategorikan, dan mendistribusikan kemampuan karyawan tentang pelayanan. Jadi, survei ini dilakukan terhadap kemampuan karyawan, bagaimana pelayanan-pelayanan yang harusnya baik dan bagaimana pelayanan-pelayanan yang diinginkan oleh sebuah konsumen atau seorang konsumen, karena dari karyawan itu sendiri konsumen tersebut bisa meyakinkan bagaimana cara konsumen itu, apa yang diinginkan oleh konsumen, serta bagaimana yang harus dilakukan oleh perusahaan agar konsumen tersebut bisa merasakan nyaman. Pendekatan yang terakhir yaitu survei pegawai yang meliputi service operating data capture. Di sini merupakan survei terhadap pelayanan yang pekerja terima dan berikan, serta kualitas hidup mereka bagaimana dalam perusahaan tersebut. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus terhadap materi yang sudah dipaparkan oleh kelompok kami. Di sini kita memberikan studi kasus berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Aristo Surya dengan judul Analisis Persepsi Konsumen pada Aplikasi Bauran Pemasaran serta hubungannya terhadap loyalitas konsumen. Nah, studi kasus ini dilakukan pada Hypermart cabang Kelapa Gading. Studi kasus ini dilatar belakangin dengan kondisi persaingan yang terjadi dalam industri bisnis eceran atau bisnis retail di Indonesia saat ini semakin ketat. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya para pendatang baru yang masuk di industri bisnis retail dalam beberapa tahun terakhir. Nama-nama perusahaan besar seperti Makro, Giant, Hypermart, dan Carrefour menjadi pemain utama yang mendominasi industri retail di Indonesia. Jadi, dengan banyaknya industri-industri retail, semakin susah atau semakin ketat persaingan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan bisnis retail yang ada di Indonesia ini. Di sini, si peneliti ini terfokus pada salah satu perusahaan industri retail yang besar, yaitu Hypermart. Di sini si peneliti melakukan penelitian yang berlokasi di Hypermart cabang Kelapa Gading. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu Hypermart. Hypermart di sini merupakan salah satu perusahaan retail terbesar yang mendominasi industri bisnis retail di Indonesia. Hypermart ini tidak hanya menjual berbagai macam bahan makanan, tetapi juga menyediakan bahan atau barang-barang rumah tangga, barang-barang elektronik, dan barang-barang untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi, si peneliti ini tertarik untuk meneliti bagaimana cara memasarkan produk yang ada di Hypermart ini agar konsumen tetap berbelanja di Hypermart. Nah, di sini si peneliti ini menemukan 4 hal utama dalam penelitiannya, yaitu yang pertama, persepsi konsumen terhadap bauran pemasaran yang diterapkan oleh Hypermart ditemukan positif. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis perhitungan rata-rata pada variabel produk, harga, tempat, dan promosi yang kesemuanya menghasilkan angka dalam rentan skala 3,41 sampai 4,20. Di sini yang berarti konsumen setuju dengan bauran pemasaran yang diterapkan oleh Hypermart. Yang kedua yaitu penelitian ini juga menemukan tingkat kepuasan dari sebuah konsumen sangat tinggi, karena dari 100 orang responden yang diteliti terdapat 89 orang yang memutuskan untuk tetap terus berbelanja di Hypermart. Yang ketiga yaitu hasil analisis menggunakan uji Cochrane menemukan bahwa bauran pemasaran yang terdiri atas produk,
harga, tempat, dan promosi tidak semuanya berhubungan dengan loyalitas. Jadi variabel promosi ditemukan tidak berhubungan dengan loyalitas karena konsep promosi di perusahaan retail tidak hanya sebatas pada periklanan, tetapi juga mencakup pelayanan yang diberikan oleh para pramuniaga kepada konsumen. Dan yang terakhir yaitu penelitian ini menemukan bahwa variabel tempat memiliki hubungan yang paling kuat terhadap loyalitas konsumen yang berbelanja di hypermart. Jadi dapat disimpulkan dalam penelitian ini bagaimana cara karyawan, cara perusahaan memperlakukan konsumen dengan baik, membuat para konsumen merasa nyaman sehingga mereka dapat setia dan berbelanja terus pada perusahaan-perusahaan tersebut. Dengan kualitas pelayanan yang baik, dapat membuat konsumen akan percaya dan yakin terhadap barang-barang atau jasa-jasa yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Hal ini terjadi pada hypermart khususnya di daerah cabang Kelapa Gading ini. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga kita semua dapat diberikan kesehatan dan terhindar dari penyakit-penyakit yang dapat mengganggu kesehatan kita semua. Semoga sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.